Pro Pak Tani seluruh Indonesia. Saya berada di Desa Grisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Di sini sekarang udah nggak pakai pupuk-pupuk kimia lagi, nggak pakai urea, NPK enggak. Semuanya ini satu tanam sekali, semuanya pakai biosaka. Saka itu selamatkan alam kembali ke alam karena bahannya rumput, Pak. Ternyata hanya dengan rumput dengan air kita bisa membuat pupuk gitu loh. Nah, dari situlah saya akhirnya awalnya dari alam kita kembalikan kesemprotkan untuk alam lagi, ya udah. Itu gerakan akhirnya gerakan Saka. Oke, jadi di sini kita mulai mencari bahan untuk membuat nutrisi sebagai pengganti pupuk. Jadi ini nutrisi biosaka dari hayati ya, tanaman, bisa rumput, bisa pepohonan, intinya bebas. Jadi kita milih. Yang kita pilih yang benar-benar pokoknya balance, daun sempurna, warna hijaunya nggak terlalu hijau pekat. Jadi benar-benar yang prima. Kalau tanaman itu tidak sehat, tidak menghasilkan hormon yang baik, tumbuhnya nggak sempurna. Kalau dia kekurangan unsur, daunnya juga bercak. Bisa bercak, bisa macet, bisa ngecil. Jadi banyak indikator tanaman itu sehat atau tidak. Nah, yang kita pilih yang sempurna gitu loh. Ada yang 5 jenis sudah jadi, ada yang 10 jenis jadi. Jadi mau 5 jenis rumput, 10, mau 10, 20, 30 tapi tergantung kandungannya itu nanti. Ini bahan untuk membuat nutrisi biosaka, bahannya hanya rumput, ya, dedaunan sama air. Ini ketika bulat, ya ini NPK, sulfur, magnesium, semua dan teman-temannya termasuk hormon auksin, giberlin, sitokinin, asam amino. Ini harus manual, tidak bisa pakai mesin. Jadi semua orang bisa, Pak. Peres-peres. Tinggal kita menggunakan mesin antara kandungan saripati lah, Pak, yang kita sebut saripati, sama airnya itu pisah. Ada tepungnya di bawah, Pak. Oh, ada tepung. Iya. Kalau ini dengan manual tangan menyatu. Menyatu. Oh, gitu. Dan mungkin. Mungkin. Biasa paling lama 10 menit. Ketika jadi, dia sudah nggak ngendap, sudah nggak ada berpisah. Tapi dosisnya, ini Pak, dosisnya harus sama, 40 mili untuk 15 liter air. Ini bisa untuk 3 hektar atau musim kok ini tadi yang seember ini. Ya, bisa berapa aplikasi semusim tadi selang 10 hari, 15 hari ya? 6 kali aplikasi. 6 kali aplikasi aja. Ini juga contoh aplikasi biosaka untuk kedelai. Tadi ada di hamparan sudah diterapkan. Manfaatnya apa? Bisa dilihat dari fisiknya ini. Terus perlakuannya dari tanam berapa kali? Itu 7 kali. 7 kali ya. Selangnya berapa hari? 1 minggu sekali. Tiap kali hari Minggu kita spray, itu hama terutama itu tikus itu nggak mau datang, Pak. Nggak mau datang. Iya. Jadi manfaatnya untuk hama penyakit itu nggak diserang. Nggak sama. Ya, tidak bagus. Iya. Seperti itu. Terus umurnya berapa hari setelah tanam panen ini? Umurnya standar, Pak. Standar ya? Standar 3 bulan. Ya. Tinggi tanaman kedelai hampir 2 kali lipat, jumlah polongnya 2 kali lipat. Setelah lebaran ternyata keliling ke sawah ketemu Pak Ansar, ya kayak gini inovasinya. Silakan lihat sendiri ramuannya. Ini sudah terbukti di Blitar 3 tahun, Pak. Jadi Berjalan 3 tahun. sudah 3 tahun sejak 2019. Jadi bukan hal baru. Saya mengguna biosaka sudah hampir 1 tahun. Ini saya memandu di kelompok saya ini kurang lebih 10 hektar. Ini yang sudah menggunakan tanpa pupuk tabur kimia. Ini mungkin nanti ke depan para petani bisa mencoba dengan solusi ini karena ini mudah dibuatnya di tempat dan bisa langsung dipakai untuk petani, tidak ribet, tidak fermentasi dan sebagainya. Bahwa ini ke depan petani mempunyai solusi lah ketika di saat-saat harga pupuk kimia semakin mahal. Terima kasih. Ini salah satu terobosan petani kreatif dari Pak Ansar dan Semoga jadi solusi Pak Setio untuk petani seluruh dari Indonesia. Blitar. Mudah-mudahan ini bisa replikasi. Silakan coba-coba, boleh kok untuk diri sendiri. Siap. Nggak apa-apa. Maju terus. Amin. Ini sesuai arahan Bapak Menteri supaya kreatif dan berinovasi. Siap. Luar biasa Blitar. Terima kasih ya Mas.